Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga, dimanapun saling menjaga. Kita berjumpa kembali dengan podcast Saga. Kali ini dengan tema Sandwich Generation. Apa sandwich generation atau generasi sandwich itu? Pada garis besarnya, generasi sandwich digambarkan seperti sebuah sandwich. Di atasnya ada roti, di bawahnya pun ada roti, dan di tengah-tengahnya ada daging yang mengisinya, atau bisa juga selain daging. Artinya, isi di tengah-tengah itu bisa dalam bentuk daging, bisa dalam bentuk cheese, dan bisa dalam bentuk ayam, ikan, dan bentuk apapun lainnya. Diapit oleh 2 buah roti, baik di atas maupun di bawahnya, yang menggambarkan bahwa pada diri seseorang itu di dalam satu kesempatan yang bersamaan menanggung kehidupan generasi di atasnya dan generasi yang ada di bawahnya. Bisa orang tua langsung dan anak-anaknya langsung maupun kerabat-kerabat lainnya, misalnya saudara-saudara, sanak familinya. Sandwich generation atau generasi sandwich pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller, seorang profesor sekaligus juga direktur praktikum dari Universitas Kentucky, yang pada tahun 1981 dalam jurnal dengan judul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Menurutnya, orang yang mengalami keadaan ini memiliki tanggung jawab untuk merawat orang tua dan juga anak-anaknya sekaligus, serta tidak tertutup kemungkinan juga saudara-saudara maupun kerabat-kerabat lainnya. Tidak mudah tentu menghadapi situasi semacam ini, apalagi jika dibarengi dengan kondisi sosial ekonomi yang bersangkutan yang tidak memadai untuk menanggung beban dalam situasi yang bersamaan sekaligus dalam kehidupannya. Selain dari faktor keadaan sosial ekonomi, tentu secara emosional psikologis juga patut untuk kita pertimbangkan atau patut untuk kita cermati bersama di dalam menghadapi kehidupan generasi sandwich ini. Kehidupan sehari-hari generasi sandwich tentu memiliki fenomena yang cukup kompleks, di mana selain faktor finansial membagi alokasi peruntukan perekonomian sehari-hari, pola komunikasi tentu juga sangat mempengaruhi dari generasi yang hidup di dalam satu kehidupan secara bersamaan. Bisa kehidupannya di dalam satu rumah, bisa juga walaupun berpisah rumah, tetapi secara emosional, secara finansial merupakan tanggungan dari generasi sandwich tersebut. Generasi sandwich ini dapat terjadi karena beberapa hal yang diawali dari pola kehidupan generasi-generasi sebelumnya. Generasi sandwich ini dapat menjadi turun-temurun apabila generasi sebelumnya ini tidak dapat menjaga finansial cycle-nya sendiri, sehingga ketika dia tidak lagi melakukan aktivitas-aktivitas produktif, maka dia akan menjadi tanggungan generasi setelahnya. Sahabat keluarga, maka penting artinya untuk memahami dan juga untuk menjalankan cara-cara yang sangat sehat dalam memanage finansial keluarga sejak dini, sehingga generasi berikutnya tidak terjebak untuk menjadi generasi sandwich atau sandwich generation. Sahabat keluarga, selanjutnya seorang aging and elder expert yang bernama Carol Abaya membagi sandwich generation ini ke dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah the traditional sandwich generation. Artinya secara tradisional hampir diturun-temurunkan generasi sandwich ini dari generasi sebelumnya kepada generasi sesudahnya.
Hal ini banyak yang diakibatkan karena cara-cara yang dilakukan oleh lintas generasi ini masih saja hampir serupa, masih saja hampir sama. Di antaranya adalah cara-cara di dalam memanage atau manajemen keuangan keluarga. Di dalam memanage keuangan keluarga ini belum dilakukan hal-hal yang dapat menjadikan keluarga ini memiliki tabungan walaupun sedikit demi sedikit. Ibarat pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. The traditional sandwich generation atau generasi sandwich yang secara tradisional ini hampir diturun-temurunkan, tentu ini bisa dilakukan, tentu bisa diputus mata rantainya dengan berbagai ikhtiar atau berbagai upaya di antaranya. Yang pertama, bahwa yang paling utama adalah merubah cara berpikir atau mindsettingnya yang mesti dirubah. Apa yang harus dirubah dan mindset seperti apa yang harus dirubah? Yang pertama tentu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan. Walaupun penghasilannya itu pas-pasan, tetapi jika dikelola dengan baik, dikelola dengan tepat, tidak tertutup kemungkinan bisa disisihkan untuk juga tetap masih memiliki tabungan dan bahkan bisa disisihkan untuk membayar premi asuransi untuk masa depan di saat sudah tidak beraktivitas produktif lagi untuk menyiapkan pensiun secara mandiri. Pendidikan finansial ini hendaknya diberikan kepada anak sejak sedini mungkin. Di dalamnya ditanamkan untuk berperilaku hidup hemat, untuk kemudian menyisihkan seberapapun yang bisa disisihkan dari uang jajan yang ada, ataupun kalau misalnya mendapatkan aktivitas yang bisa menghasilkan bonus atau aktivitas mengikuti lomba, mengikuti aktivitas apapun yang bisa mendapatkan hadiah dalam bentuk keuangan, ini diajarkan untuk ditabung dan juga disimpan sebanyak-banyaknya. Tidak langsung dikonsumsikan atau tidak langsung dibelanjakan hal-hal yang sifatnya konsumtif. Kalaupun akan dibelanjakan tentu hal yang bersifat produktif yang dapat menghasilkan uang lagi. Tentu di usia yang bukan anak lagi ya, kalau sudah kita berkegiatan produktif. Nah, kalau untuk anak, usia anak berperilaku hidup hemat, rajin menabung dan juga tidak memboros-boroskan untuk berbelanja hal-hal yang tidak perlu, ini perlu ditanamkan sejak dini tentunya. Hal yang kedua adalah menyiapkan dana pensiun. Dana pensiun ini bisa macam-macam. Bisa kalau yang bekerja pada sektor formal, dana pensiun ini bisa sudah disediakan misalnya di lingkungan ASN, kalaupun lingkungan lainnya swasta dan sebagainya, ini ada juga sistem pensiun. Apabila pekerjaannya tidak memiliki sistem pensiun, maka pensiun sudah harus disiapkan sendiri, diantaranya misalnya melalui skema asuransi. Kategori sandwich generation yang kedua yakni the club sandwich generation. Pada kategori ini digambarkan bahwa seseorang atau satu keluarga hidup dengan generasi kakek neneknya dan juga sekaligus hidup dengan generasi cucunya. Jadi kalau kita hitung-hitung ini ada 5 generasi. Dan kelima-lima generasi ini menjadi tanggungan dari keluarga sandwich generation itu. Kita bisa bayangkan ada orang tua, ada kakek neneknya, kemudian dia ada anak dan juga ada cucunya yang semuanya menjadi tanggungan dari yang masuk ke dalam kategori sandwich generation ini. Tentu situasi semacam ini semakin membuat kompleks situasi lagi apabila kondisi finansialnya tidak mendukung. Kalau kondisi finansial mendukung, ini bukan konteks yang kita bicarakan, tentu itu bisa dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Tetapi tidak sesederhana itu juga. Apabila memang sudah memiliki keluarga, maka alokasi keuangan
untuk berbagai generasi ini perlu dibicarakan secara bersama dan terbuka antara suami dan istri tentunya. Sedangkan kategori yang ketiga adalah the open-faced sandwich generation. Untuk kategori ini, generasi sandwich ini merawat baik lansia maupun saudara-saudara kandungnya. Nah, pada masuk kategori apapun yang ada 3 tadi pembagiannya, kategori apapun maka persoalannya hampir serupa. Persoalannya itu kalau kita bisa tarik benang merahnya diantaranya adalah satu, kesiapan sosial ekonomi finansialnya, yang kedua kesiapan psikologis emosionalnya, artinya lebih kepada kesiapan bagaimana menyikapi menghadapi berbagai kemungkinan konflik yang bisa saja terjadi lintas generasi. Lalu apa sebenarnya penyebab dari fenomena sandwich generation ini atau generasi sandwich ini? Ada berbagai hal yang diidentifikasi yang menjadi penyebab adanya generasi sandwich. Di antaranya adalah kesiapan finansial. Kesiapan finansial secara turun-temurun dan juga perilaku serta mindset dalam pengelolaan keuangan keluarga. Ini menjadi salah satu kunci atau menjadi salah satu faktor yang cukup dominan dalam melahirkan generasi sandwich ini. Kurangnya kemampuan finansial yang juga diperparah dengan kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan, ini yang menjadikan generasi-generasi sebelumnya ini kemudian menjadi tanggungan dari generasi sandwich. Dan apabila generasi sandwich ini menggunakan cara-cara yang diajarkan atau secara langsung maupun tidak langsung dia pelajari dari orang tuanya, tidak tertutup kemungkinan dia pun akan melahirkan atau menularkan kondisi ini sehingga keturunannya bisa juga menjadi generasi sandwich berikutnya. Ini yang tidak kita kehendaki bersama tentunya. Faktor lain selain dari kemampuan pengelolaan keuangan dan kemampuan keuangan itu sendiri adalah cara-cara hidup boros, cara-cara hidup konsumtif yang menghambur-hamburkan penghasilannya untuk berbelanja hal-hal yang sebenarnya dia tidak butuhkan. Bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk pakaian, bisa dalam bentuk hal-hal lain yang konsumtif. Untuk makanan misalnya, dia hanya perlu satu jenis makanan tapi dia bisa membeli berjenis-jenis makanan yang akhirnya ketika sampai di rumah makanan tersebut pun tidak dimakan, lalu juga dibiarkan begitu saja dan akhirnya bisa saja hanya terbuang menjadi sisa sampah makanan. Ini tentu perilaku hidup yang tidak bisa diterus-teruskan. Demikian juga dengan barang-barang konsumtif lainnya. Sahabat keluarga, lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah, adakah dampak dari generasi sandwich? Jawabannya tentu saja dampaknya sangat besar terhadap kehidupan orang-orang yang terjebak di dalam pola kehidupan generasi sandwich ini. Yang pertama, tidak terhindarkan, tidak tertutup kemungkinan adanya stres yang lebih tinggi yang diakibatkan adanya pola perilaku, pola komunikasi, pola interaksi yang dapat menyebabkan konflik satu dengan yang lain yang diperparah dengan ketidaksiapan dan tidak kemampuan finansial untuk menopang kebutuhan yang sedemikian besar, karena banyak sekali orang-orang yang harus ditanggung biaya hidupnya sehari-hari. Belum lagi apabila generasi yang lebih senior atau lebih tua ini dengan kondisi kesehatan yang kurang prima, maka tentu saja biaya pengobatan ini akan menjadi semakin membebani. Ditambah lagi apabila tidak siap dengan pola-pola pengelolaan keuangan yang di dalamnya memasukkan unsur-unsur kesiapan untuk mencegah ataupun kesiapan untuk membiayai apabila dibutuhkan perawatan rumah sakit misalnya maupun hal-hal besar lainnya. Hal lain yang dapat terjadi misalnya adanya burnout atau kelelahan yang amat sangat, baik kelelahan fisik, kelelahan mental
maupun kelelahan batiniah. Hal ini diakibatkan adanya pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang harus dikelola sedemikian besar dan sedemikian kompleksnya di dalam kehidupan sehari-hari, menghadapi orang tua, menghadapi sanak saudara, menghadapi anak sendiri, dan juga menghadapi kerabat-kerabat lainnya yang menggantungkan kehidupannya pada generasi sandwich tersebut. Hal ini pada gilirannya tentu tidak baik dan sangat membahayakan, tidak saja membahayakan diri generasi sandwich itu sendiri, namun dapat membahayakan keseluruhan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa menjadi memperparah kondisi kesiapan finansial maupun juga bisa memperparah kondisi pola komunikasi, hubungan interaksi, lintas generasi maupun berbagai pihak-pihak yang mestinya berinteraksi dan komunikasi dengan baik satu dengan yang lainnya. Hal lain yang mungkin juga bisa timbul adalah perasaan bersalah karena merasa tidak sanggup dan tidak mampu untuk memuaskan atau untuk menghidupi orang-orang yang dicintai di sekitarnya, baik itu orang tua, kakek, nenek, famili, sanak saudara, anak sendiri, bahkan cucu-cucunya yang menggantungkan kehidupan pada generasi sandwich tersebut. Akibatnya, depresi, stres pun dapat ditimbulkan apabila tidak dikelola dengan baik atau tidak dicegah dan dihindari dengan baik. Fenomena lain bisa juga merasa khawatir secara terus-menerus. Kekhawatiran yang terjadi secara terus-menerus tentu akan berimbas kepada kondisi kesehatan mental diri generasi sandwich tersebut. Apabila kesehatan mental sudah terganggu, maka kesehatan-kesehatan lainnya pun di dalam dirinya, kesehatan fisiknya, kesehatan finansialnya, dan kesehatan cara komunikasinya, interaksinya pun dapat terganggu. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa keluar dari fenomena dan situasi generasi sandwich tersebut? Tentu banyak cara yang bisa dilakukan dan beberapa hal bisa kami sampaikan pada podcast kali ini di antaranya. Berapapun penghasilan yang ada di dalam keluarga kita, biasakan untuk mencatatnya secara tertulis. Catat berapa penghasilan, catat juga berapa kebutuhan yang sangat esensial yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Hal ini penting artinya untuk kita bisa mengontrol antara arus masuk kas keuangan dan juga keluar kas keuangan kita, agar kita bisa mengira-ira mana yang harus dikeluarkan, mana yang tidak perlu dikeluarkan sekarang bisa dipending, mana yang kita bisa lakukan adjustment. Kelolalah keuangan dengan bijak, artinya dengan bijak ini adalah prioritas dalam kehidupan itu harus ada. Prioritas dalam pengeluaran keuangan pun harus ada. Di antara prioritas-prioritas yang ada, berapapun penghasilannya, tetap sisihkan untuk ditabung. Perbanyaklah sumber-sumber penghasilan yang sah, yang halalan toyiban, tidak mengandalkan dari satu jenis penghasilan saja. Hal yang dapat dilakukan tentu dalam kondisi saat ini kita berada pada kondisi digital, memperbanyak penghasilan bisa dilakukan dengan cara-cara digital pula. Banyak hal yang bisa diraih dengan seksama dan cermat kita melakukannya. Jangan justru terjebak dengan hal-hal yang tidak baik, bahkan penipuan digital. Hal-hal yang bisa dilakukan diantaranya menjadi reseller. Reseller hal-hal yang official ya, barang-barang official, barang maupun jasa yang official, itu secara digital yang pekerjanya bisa disambi. Hal lain juga bisa menjadi content creator di sela-sela kesibukan ataupun jika ada waktu luang, maka buatlah konten-konten yang edukatif, yang menarik, dan ini bisa dibuka di channel YouTube sendiri. Yang channel YouTube ini bisa dimonetize dan cara-cara lain yang bisa dilakukan banyak sekali. Komunikasi dengan kerabat itu juga sangat penting sehingga bisa dilakukan perhitungan bersama atau diskusi bersama. Jangan menjadi tanggung jawab atau beban
salah satu seseorang saja, tetapi masing-masing pihak ada baiknya untuk mengambil tanggung jawab sesuai dengan kondisi, posisi, situasi masing-masing. Ditanggung bersama jauh lebih meringankan daripada diam-diam hanya ditanggung oleh sebagian atau seseorang saja, yang mana tidak terjadi komunikasi satu dengan yang lain, bisa salah pengertian satu dengan yang lain, bisa salah anggapan, dianggapnya kalau sudah ditanggung oleh seseorang itu memang demikian yang seharusnya, padahal seseorang ini sudah merasa terbebani dan merasa cukup berat karena yang lainnya tidak paham, yang dihadapi tidak ada keterbukaan dalam pengelolaan keuangan maupun pengeluarannya, maka dianggap oleh kerabat yang lain bisa saja hal ini baik-baik saja, padahal belum tentu hal itu baik-baik saja. Sahabat keluarga, pengelolaan keuangan secara logis ini sangat penting untuk kita lakukan. Tentu di luar perhitungan logis ini ada faktor-faktor juga pengabdian, ada faktor-faktor juga dharma bakti, berbakti kepada orang-orang yang kita cintai, utamanya adalah orang tua, kakek nenek, dan juga menyayangi anak cucu dan sebagainya. Konteks itu adalah konteks yang perlu memang kita laksanakan sesuai dengan ajaran agama. Apapun agama pasti mengajarkan untuk berbakti. Namun demikian perhitungan secara logik, perhitungan secara logis antara kemampuan dan juga antara kebutuhan perlu juga dilakukan agar sinkron antara pengabdian, berbakti, dan juga kemampuan real yang ada. Sahabat keluarga, tentu setiap keluarga telah memiliki nilai-nilai di dalam keluarga dan keyakinan-keyakinan di dalam keluarganya masing-masing. Di samping kita melaksanakan tugas kewajiban merawat, menyayangi, berbakti kepada orang-orang yang kita sayangi, orang tua, kakek nenek, anak-anak, cucu bahkan, namun juga seluruh generasi tersebut perlu juga untuk berkomunikasi satu dengan yang lain tentang kesiapan, kemampuan secara perhitungan matematika logikanya juga. Jadi kemampuan real, finansial ini perlu juga untuk menjadi bahan pertimbangan di dalam mengalokasikan pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan. Insya Allah dengan keseimbangan antara pemahaman dan juga implementasi, implikasi dari kehidupan kita dalam menjalankan amanat-amanat keagamaan, ajaran-ajaran keagamaan dengan kondisi real yang kita jalani, insya Allah akan kita temukan kehidupan yang berbahagia baik di dunia ini maupun ketika di akhirat kelak. Sahabat keluarga, demikian podcast Saga kali ini. Mudah-mudahan hal-hal yang kita bahas pada kesempatan ini dapat mengantarkan kita pada kesiapan kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik, dengan lebih tertata, dengan lebih terencana. Karena hakikatnya keluarga yang terencana itu adalah keluarga yang keren. Sahabat keluarga, demikian podcast Saga kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat mengantarkan kita untuk menjalani kehidupan ini yang berbahagia baik di dunia dan maupun ketika di akhirat kelak. Sampai jumpa pada podcast Saga selanjutnya. Tentu saja jangan lupa pencet tombol merahnya, komen, share, dan like sebanyak mungkin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.